Di kota Amsterdam, Aziz menjalani pekerjaan kantor yang membosankan dengan manajer yang memperlakukannya dengan buruk. Tidak seperti Aziz, saudaranya Mo tidak bekerja. Dia menghabiskan waktunya untuk mengadakan pesta dan terus-menerus menelepon Aziz di kantor untuk mencoba membuatnya bergabung dengannya. Aziz bukan siapa-siapa di kantor, dia terkejut ketika orang yang dia sukai mengajaknya untuk berkencan dan Aziz menerimanya, di mana membuatnya mendapatkan banyak ejekan dari rekan kerjanya. Sayangnya, itu juga membuatnya menjadi perhatian manajer yang sangat cemburu dan memecat Aziz, memakai alasan bahwa saudaranya selalu meneleponnya selama jam kerja untuk mengalihkan perhatiannya. Membayar semua barangnya di kotak, Aziz pergi menemui saudaranya di pesta itu, tetapi alih-alih menunjukkan simpati, Mo senang karena Aziz dipecat, karena itu berarti sekarang mereka dapat membuka bisnis bersama. Dan ini memicu pertengkaran di mana Mo melempar bola yang secara tidak sengaja mengenai pacar pemilik rumah. Pria itu mengirim premannya, Nolan dan Jeffrey, untuk menghajar mereka. Di penjara, mereka berempat terus berdebat sampai petugas Kim membawa tahanan Joris ke sel juga, dan semua pria mulai memukulinya, kecuali Aziz. Untuk membungkam mereka, Kim menyetrum mereka semua. Saat malam tiba, Tess terus menunggu Aziz di kantor, tapi jelas Aziz tidak akan muncul. Manajer mengambil kesempatan untuk mendekati Tess, tetapi Tess menolaknya dan membuatnya menjadi frustrasi. Pada saat itu, bola api yang menakutkan muncul di langit, dan manajer melihat dengan ketakutan saat bola api itu menabrak gedung kantor. Orang-orang di penjara merasakan tanah bergetar dan alarm berbunyi, tetapi mereka mengira itu gempa bumi dan memutuskan untuk tidur. Keesokan paginya, Aziz bangun lebih dulu dan menemukan pintu sel terbuka. Orang-orang tidak ragu untuk melarikan diri, Aziz dan Joris pergi ke lorong untuk melihat apa yang terjadi dan secara misterius tidak menemukan siapapun. Ketika kelompok itu naik ke atas, mereka mengambil ponsel mereka dari loker. Mereka menemukan kota itu sudah hancur oleh zombie. Bahkan, seorang zombie wanita tua menghampiri mereka. Tepat pada waktunya Kim datang dan menembak zombie itu dan menyeret semua orang kembali ke dalam kantor polisi. Kemudian dia menyalakan TV untuk menonton penyiar berita Jen menjelaskan apa yang terjadi. Ternyata pesawat luar angkasa Rusia jatuh di gedung perkantoran Aziz, dan bagian yang jatuh menyebarkan virus dalam bentuk lendir hijau yang mengubah manusia menjadi zombie. Kota Amsterdam diisolasi oleh tentara, dan setiap orang yang selamat yang belum terinfeksi dapat mendekati salah satu dari 3 daerah aman di perbatasan kota. Nolan melihat sekeliling ruangan dan menemukan bola bowling, di mana jarinya tidak sengaja tersangkut. Kim ingin tinggal di dalam kantor polisi itu sampai tentara tiba demi keselamatan mereka semua, tetapi pada saat itu, beberapa zombie berhasil masuk, dan kelompok itu tidak punya pilihan selain melawan mereka, menggunakan alat-alat kantor seperti stapler, keyboard, dan kipas. Bola bowling Nolan ternyata berguna karena memungkinkan dia untuk menghancurkan kepala zombie dengan mudah. Begitu mereka bebas dari bahaya, kelompok itu masuk ke mobil polisi dan mencoba pergi. Tapi karena mobil terus menabrak zombie, mobil itu tertutup lendir hijau dan terlalu berbahaya. Dengan cepat, Kim menyuruh semua orang meninggalkan mobil dan membawa semuanya ke toko. Aziz perlu diseret karena dia terus memandangi gedung kantornya dan memikirkan Tess. Di dalam toko, Aziz mendapat telepon dari Tess, yang mengabarinya baik-baik saja tetapi masih membutuhkan bantuan untuk melarikan diri dari gedung. Aziz berjanji untuk menyelamatkannya, tetapi ketika dia memberitahu yang lain, semua orang menganggapnya gila dan menolak untuk pergi bersamanya. Kim memutuskan mereka akan mencoba mencapai area yang aman, tetapi sebelum pergi, mereka mengambil sebanyak mungkin peralatan yang berguna dari toko, termasuk bola bowling kedua untuk Nolan. Mo juga mempertimbangkan untuk mengambil uang dari mesin kasir, tetapi Joris menunjukkan bahwa itu tidak banyak dan mereka dapat berhenti di bank tempat dia bekerja nanti. Setelah itu, kelompok itu sampai ke pompa bensin, di mana mereka mulai mencari mobil apa yang bisa mereka ambil. Aziz masih ingin pergi sendirian untuk menyelamatkan Tess, karena tidak satu pun dari mereka yang tahu cara membajak mobil. Akhirnya mereka memutuskan untuk terus berjalan. Kemudian Jeffrey menyadari bahwa mereka berada di dekat garasi milik temannya yaitu Ruben, yang bekerja di sana dengan 2 mekanik lainnya, dan mereka diizinkan masuk. Sekarang setelah mereka aman, Kim mengambil waktu sejenak untuk meminta maaf karena telah memukul Aziz. Ruben dan teman-temannya menunjukkan kepada mereka bahwa Ruben telah menemukan bahwa lendir hijau menghasilkan sumber energi yang sangat kuat dan dapat membuat kendaraan berjalan. Namun, keadaan menjadi buruk ketika Jeffrey melihat mekanik ketiga hilang. Ternyata dia menjadi zombie dan dia dirantai ke dinding. Mereka itu ingin membunuh zombie itu, tetapi Ruben menghalangi mereka dan tanpa sengaja zombie itu malah menggigit Ruben. Akhirnya mereka memutuskan untuk melawan semua zombie di bengkel tersebut. Sementara mereka melawan zombie, Aziz menerima telepon lagi dari Tess. Dia dikelilingi oleh zombie dan tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Tepat sebelum Nolan berhasil menghabisi zombie dengan bola bowlingnya,
zombie itu berhasil melukai Kim. Aziz memeluk Kim dan Aziz menolak untuk meninggalkannya. Sayangnya, Nolan, Jeffrey, Mo dan Joris tidak peduli dan mereka pergi dengan truk bertenaga lendir untuk menemukan Bang Joris. Begitu mereka sampai di bank, Joris membuka brankas dan kelompok itu mulai mengisi tas dengan uang sebanyak mungkin. Ketika semua orang siap untuk pergi, Joris menunjukkan kelakuan aslinya dan mengancam yang lain dengan senjatanya untuk membuat mereka menyerahkan semua uang kepadanya. Kemudian dia melarikan diri. Jeffrey dan Mo menemukan Nolan telah digigit dan Mo menunjukkan bahwa lengannya harus dipotong, tetapi idenya dengan cepat ditolak. Sementara itu, Aziz membawa Kim dengan gerobak dari garasi dan menuju gedung kantornya. Ketika Kim bangun, dia melihat zombie terus mengejar mereka, jadi dia menjauhkan mereka dengan tongkat. Saat dia mulai merasa lebih baik, dia membuang gerobak itu dan berjalan di samping Aziz, menjelaskan betapa terkesannya dia dengan kenyataan bahwa dia sangat ingin menyelamatkan pacarnya karena mantannya tidak akan pernah melakukan itu untuknya. Aziz mendapat telepon dari Mo yang meminta bantuan juga karena mereka terjebak di dalam bank. Tess menelpon juga, dan kini Aziz harus memilih antara gadis yang disukainya atau adiknya sendiri. Di bank, Nolan mulai memuntahkan lendir hijau, yang berarti Jeffrey dan Mo tidak punya pilihan selain membunuhnya. Ini ternyata lebih sulit daripada yang terlihat. Di TV, Jen terus mengabari pemirsa tentang situasinya sambil membunuh semua zombie yang mencoba mengganggu programnya. Ternyata benda yang jatuh di kantor Aziz itu menarik zombie ke gedung kantor seperti magnet, dan Rusia mengirim komando khusus untuk mengurusnya. Aziz dan Kim tiba di bank dan mengalihkan perhatian para zombie dengan mengaktifkan alarm mobil, memungkinkan mereka masuk ke bank dan menyelamatkan Jeffrey dan Mo. Mereka terjebak di taman bermain, namun ketika mereka hampir putus asa, mereka dikejutkan dengan kedatangan Barachi bersaudara. Orang-orang ini dulunya memiliki restoran kebab dan menjadi pemburu monster yang ahli ketika suatu hari semua klien mereka berubah menjadi zombie. Barachi mengalahkan sebagian besar zombie. Sebelum pergi, Barachi memberikan arahan kepada kelompok untuk mencapai daerah aman terdekat. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya tiba di tempat penampungan, tetapi Aziz tidak mau masuk dan meminta para prajurit untuk ikut dengannya untuk menyelamatkan Tess. Setiap tentara mengabaikan permintaan tersebut dan memintanya untuk masuk atau pergi. Menolak untuk menyerah, Aziz mencuri truk tentara dan terkejut melihat Mo, Kim, dan Jeffrey memutuskan ikut bersamanya. Mereka mempersenjatai diri dengan senjata militer dari belakang truk, sementara Jeffrey tetap di luar dengan senjatanya untuk menjaga zombie kembali dan untuk membalas dendam untuk Nolan. Aziz, Mo, dan Kim naik lift untuk mencapai lantai yang lebih tinggi untuk menemukan Tess. Sayangnya, lift macet ketika mereka akan sampai, jadi ketiganya harus membuka pintu lift dengan paksa dan mencari Tess sambil menghindari zombie yang sudah ada di gedung. Pada saat itu, Jeffrey kehabisan amunisi dan bergegas masuk dan menemukan lift tidak berfungsi. Mereka menemukan rekan kerja Aziz, yang juga ada di sini untuk Tess karena dia menelpon setiap pria yang telah dikencaninya. Mo menjadi marah pada kenyataan bahwa mereka telah menempatkan diri mereka dalam bahaya, tetapi Kim menyuruh Aziz untuk terus maju dan menemukan Tess, sementara dia dan Mo menggunakan senjata mereka untuk melawan zombie yang datang. Aziz memanggil Tess, dan Tess menjawab tidak usah menyelamatkannya lagi karena rekan kerja lain tiba lebih dulu. Sementara Tess dan pria itu sibuk di meja, manajer datang sebagai zombie dan menyerang mereka berdua. Aziz akhirnya sampai di atap, diikuti oleh Mo yang terpisah dari Kim. Zombie juga mencapai atap dan mengejar mereka, jadi Aziz dan Mo menembak mereka. Saat bertengkar, Mo menyalahkan Aziz karena membuat mereka terjebak di sana. Marah, Aziz menyebut Mo pecundang karena menghancurkan semua yang dia bangun, tetapi begitu dia menyadari betapa dia telah menyakiti saudaranya, dia meminta maaf dan mereka berbaikan dengan pelukan. Tiba-tiba, sebuah helikopter menjatuhkan seorang pria di atap. Ini adalah komando Rusia Andrej, yang tampil berani dan dapat diandalkan, tapi dia digigit zombie begitu dia mendarat. Sementara itu, Kim bertemu Tess, yang tampaknya ketakutan dan menangis. Namun, ini semua adalah jebakan untuk menjebak Kim, karena Tess sudah berubah menjadi zombie. Sementara para wanita mulai berkelahi, Jeffrey terus naik ke atas. Aziz dan Mo selesai memasang bahan peledak tepat sebelum Andrej berubah menjadi zombie. Aziz menemukan sebuah granat yang dijatuhkan Andrej dan kemudian dia tempelkan di kepala Andrej, yang secara efektif membunuhnya ketika meledak. Karena Mo telah digigit, dia memutuskan untuk tinggal di atas gedung dengan detonator dan menyuruh Aziz pergi. Dia memberinya waktu 10 menit sebelum meledakkan gedung dan menyuruhnya pergi untuk Kim daripada Tess karena dia orang yang jauh lebih baik. Aziz menemukan Kim membunuh Tess dengan tendangan ke kepala. Setelah itu, Kim dan Aziz mulai berlari menuruni tangga, di mana mereka hampir membuat Jeffrey menangis ketika dia mendengar mereka harus turun lagi setelah dia naik ke atas. Di atap,
Mo sudah dikelilingi oleh zombie, dan senjatanya tidak cukup untuk menghentikan mereka semua. Dia tidak bisa mati tanpa menyelesaikan misinya, jadi dia meledakkan bahan peledak sebelum 10 menit. Bangunan mulai bergetar karena terkena ledakan, dan ketiganya harus bergegas turun sambil menghindari zombie. Untungnya, mereka meninggalkan gedung tepat sebelum runtuh dan Barachi bersaudara menunggu mereka di mobil untuk menawarkan pelarian yang aman. Pada saat mereka berhasil mencapai area yang aman, Kim dan Aziz ingin merayakannya dengan ciuman, tetapi Jeffrey menyela mereka dan mendesak mereka untuk memasuki area aman. Yang mengejutkannya, keadaan di dalam tidak jauh lebih baik karena seluruh pasukan telah diserang oleh zombie. Kembali ke stasiun TV, Jen dengan sedih kalah dalam pertempuran dan terbunuh di depan kamera. Terima kasih telah menonton.